Pada kesempatan ini Pak Rudi akan menjelaskan tentang membuat sebuah proposal usaha ya. Proposal usaha ini bermanfaat untuk menyampaikan ide dan gagasan kalian dalam bentuk tulisan. Misalkan produk kreatif, kita membuat produk apa, mau menganggarkan berapa produknya ya. Apa sih yang dilakukan pertama kali oleh kita kalau kita mau membuat sebuah portofolio atau membuat proposal usaha. Jadi di awal ide usahanya seperti apa, kemudian kalian bisa menuangkan maksud dan tujuan dari pembuatan produk itu di dalam sebuah tulisan, dan akhirnya menjadi sebuah prototipe produk atau model dari bentuk sebuah produk yang akan diuji sampai menjadi produk massal. Nah, bagaimana cara membuatnya? Untuk langkah awal adalah kita harus bisa membuat satu urutan-urutan penulisan ya. Pertama adalah pendahuluan, latar belakang, kemudian isi. Dari isi itu ada yang namanya kerangka acuan kerja, terdiri dari pelaksanaan kerja dalam bentuk rencana produk. Misal apa saja yang ada di dalamnya. Pertama adalah analisis produk, menjelaskan manfaat dari kita membuat produk tersebut. Salah satu contohnya misalkan kita membuat satu mesin pencacah plastik ya, atau pencacah sampah secara digital. Bagaimana semua itu digambarkan di dalam lembar kerja, kemudian dibuat analisis biayanya, berapa kebutuhan bahan, berapa kebutuhan alat ya, yang harus disiapkan oleh kita sebagai calon pengusaha. Nah, di dalam melakukan penyusunan proposal ataupun portofolio tentang perencanaan produk kita, maka langkah awalnya adalah membuat perencanaan produk tersebut. Oke, sampai mana tadi yang lupa? Kita bikin lembar kerja. Lembar kerja apa saja isinya? Dalam lembar kerja ini terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan kita membuat sebuah produk. Kemudian menganalisis biaya, berapa biaya bahan baku, biaya alat yang harus kita siapkan. Contohnya ya, tadi mesin pencacah sampah digital. Nah, alatnya apa saja yang diperlukan oleh kita, kemudian bahannya apa saja. Nah, biaya itu kan ada yang namanya biaya tetap dan biaya operasional atau biaya variabel. Nah, setelah kita melakukan analisis produk, maka kita melakukan analisis biaya. Analisis biaya ini berkaitan dengan kebutuhan alat dan bahan. Nah, kalau alat berarti itu adalah biaya tetap. Kalau bahan itu biaya variabel atau biaya operasional. Jadi yang habis sekali pakai itu biaya operasional atau biaya variabel. Nah, kalian harus bisa menentukan mana yang disebut biaya tetap, seperti mesin, sewa tempat atau sewa gedung, ini biaya tetap. Kemudian biaya variabel, biaya yang dikeluarkan
berdasarkan jumlah atau unit produksi. Berapa unit produksi yang dikeluarkan, maka biaya yang dikeluarkan senilai itu. Misalkan kalau 100, kita membutuhkan Rp10.000, 100 unit, berarti kalau 200 unit kita butuh 20.000. Kalau 50 unit kita butuh 5.000. Nah, ini biaya variabel ya, biaya yang dikeluarkan tergantung jumlah produksi yang dihasilkan. Itu analisis biaya. Jadi nanti kita bisa hitung juga biaya variabel, biaya tetap, kemudian biaya overhead. Nah, biaya overheadnya apa? Misalkan kita mengeluarkan biaya untuk telepon, listrik, untuk air, ya, itu tidak ada hubungan dengan produksi, tapi menunjang. Ya. Kalau tidak ada telepon, tidak ada listrik, ya kita tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Baik, setelah kita membuat analisis biaya, maka selanjutnya kita membuat sebuah prototype produk. Ya. Prototype produk ini dibuat sebelum kita melakukan pengujian produk. Apa yang dimaksud dengan prototype produk? Prototype produk adalah ya, jadi model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep suatu produk yang diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba, seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan, ataupun untuk menguji seluruh pasar, ya. Itu yang dimaksud dengan prototype. Biasanya orang bertanya, apa itu prototype produk? Jadi prototype produk ini purwarupa, ya, bentuk dasar dari sebuah produk untuk melanjutkan tahapan produksi dalam rencana pembuatan produk, ya, menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Apa itu keunggulan produk? Misalkan kita buat dari bahan-bahan terbaik, berkualitas, tapi harganya pun terjangkau, sehingga ini bisa diuji di pasar. Barang bagus tapi harga mahal. Ada lagi barang bagus, harganya terjangkau atau standar dengan harga pasar lah. Tapi ada juga yang barang kurang bagus tapi harganya mahal, atau barangnya biasa saja harganya murah, ya. Nah, ini harus diuji di pasar. Prototype ini sebuah bentuk dari produk, merupakan sebuah tahapan yang tergolong penting, ya, dalam melakukan rencana pembuatan produk. Tujuannya untuk apa kita membuat prototype? Tujuannya itu mengidentifikasi, menelaah struktur unsur-unsur yang ada di dalam produk, sehingga kalau misalkan ada kekurangan itu bisa diperbaiki, ya. Apa saja tahapannya untuk
membuat sebuah prototipe atau purwarupa atau model contoh sebuah produk, pertama kita mengumpulkan kebutuhan, ya. Mengumpulkan kebutuhan apa saja yang akan kita buat produknya, dibuat rancangannya, sketsanya, kemudian gambar kerja, kemudian ukuran-ukurannya, ya, kualitas dari bahannya. Nah, setelah terkumpul semua, kita membangun prototipe. Contohnya purwarupa itu satu bentuk produk atau barang yang dibuat oleh seorang pengusaha atau yang punya ide kreatif gitu ya, sebuah produk, maka dievaluasi prototipe ini dari awal pengerjaannya, kemudian mengkodekan sistem, ya. Jadi sistemnya mau seperti apa, digambar, dirancang gitu. Kemudian menggunakan sistem berjalan supaya produk benar-benar bagus dihasilkan. Setelah itu kita akan menilai fungsinya, seberapa besar sih fungsi produk yang dibuat itu buat masyarakat, ya, buat konsumen. Nah, jadi bisa tahu bagaimana penulisan di dalam proposal usaha misalnya, dari mulai latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian bab yang kedua itu pelaksanaan pekerjaan, sama ya, dibuat juga dasar pemikirannya apa, manfaatnya apa, kemudian gambarnya dicantumkan atau dilampirkan di dalam proposal, gambar kerja. Setelah gambar kerja ada gambar akhir, ya, desain akhir, bisa bentuk 3 dimensi misal, atau dalam bentuk video kalian bisa tampilkan, ya. Jadi kelihatan produknya sebagus apa. Itu dalam tahapan-tahapan analisis produk, di dalamnya ada yang namanya prototype. Setelah kita menganalisis produk, ya, jadi prototipe, kita uji, ya. Pengujian produk itu apa saja, ya. Di dalam pengujian produk ada kegiatan, ya, salah satu tahap pengembangan produk sebelum diproduksi atau dipasarkan. Produk ini terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari sampling konsumen, ya, yang menjadi sasaran, sehingga betul nggak produk ini diterima oleh masyarakat atau konsumen. Nah, pengujian produk ini kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru, ya. Sebelum diproduksi, dipasarkan, produk baru tersebut terlebih dahulu diuji, ya, untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen atau calon konsumen atau dari masyarakat. Apakah konsepnya jelas dan mudah dimengerti? Kemudian apakah melihat manfaat, ya, pada produk tersebut lebih daripada produk pesaing? Kemudian yang ketiga, apakah kita menyukai produk ini dibandingkan dengan produk lain? Begitu pula masyarakat atau konsumennya ditanya, apakah Anda bersedia membeli produk ini? Nah, konsumen ditanya seperti itu. Berani nggak produknya seperti ini, harganya sekian? Kemudian apakah produk ini memenuhi kebutuhan Anda? Nih, ke konsumen juga ditanya, butuh produk ini nggak kira-kira?
kata konsumen atau calon konsumen, oh saya kurang butuh itu, berarti ini jadi penilaian ya. Kalau oh sangat butuh nih produk ini dan memang itu perlu, terus kira-kira berapa biayanya, kira-kira yang bagus itu seperti apa, cara makainya produk itu seperti apa, apakah mudah atau sulit atau secara umum ya diketahui oleh masyarakat. Kemudian perbaikan apa lagi yang Anda usulkan pada produk ini. Jadi si konsumen ditanya, kira-kira masukan dari Bapak Ibu apa ya dengan produk ini. Tentunya kalian harus bisa mendata dari penilaian-penilaian calon konsumen atau dari masyarakat. Kemudian setelah menguji produk, maka kita akan masuk ke produksi massal. Nah, ini bisa dituliskan di dalam proposal itu uji produknya, surveinya berapa orang, misalkan 100 orang dengan sebaran yang cukup merata di daerah, di kota, atau di penghasilan rata-rata, penghasilan rendah, penghasilan tinggi. Nah, ini untuk melihat seberapa besar manfaat dan berapa nilai harganya kalau dijual. Oke, nanti kita akan bahas lagi di forum berikutnya. Masih ada ketersambungan dari analisis produk, analisis biaya, analisis peluang usaha ya, sampai betul-betul si produk ini jadi dan bisa kita pasarkan. Pada saat fase pemasaran itu pun kita butuh satu bentuk pemasaran yang efektif, apalagi di zaman digital ini. Baik, itu saja dari Pak Rudi pelajarannya ya. Mudah-mudahan disimak, dibaca lagi dari mulai analisis produk, analisis biaya, analisis peluang usaha. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.